Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi ini Allah kasih nikmat ya pada kita untuk bisa bermuajahah, bertatap muka ya dalam perkuliahan penutup ya mata kuliah akhlak dan retorika, akhlak dan etika ya. Ya, mata kuliah akhlak dan etika. Kita kasih judul 8 kebiasaan sukses komunikasi, akhlak komunikasi Qurani. Teman-teman yang dirahmati Allah, tidak ada satu profesi pun di atas dunia ini yang tidak membutuhkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Kadang orang cerdas, orang pandai, orang punya harta, orang punya kekuasaan, tapi gara-gara komunikasinya yang tidak tepat atau kurang baik, maka orang tersebut tidak mendapatkan simpati, bukan hanya sesama manusia, tapi tidak mendapatkan simpati dari penduduk langit. Artinya, waktu yang Allah titipkan tidak menjadi wasilah untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala di akhirat, tapi justru malah menjerumuskan orang-orang yang salah atau tidak tepat berkomunikasi itu ke dalam jurang kehancuran ya. Kehancuran di dunia dan siksa di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kita kita akan bahas bersama 8 kebiasaan sukses ini secara singkat ya. Nanti teman-teman bisa elaborasi dengan diskusi ya. Nah, apa sih tujuan kita berkomunikasi itu? Tentu orang punya banyak ya, banyak maksud tujuan ketika dia menyampaikan sesuatu. Jadi komunikasi itu menyampaikan sesuatu pada orang lain. Ya, atau pada pihak yang lain tidak harus orang, bisa juga malaikat, bisa juga makhluk yang lain, bisa juga Allah sebagai pencipta kita, itu komunikasi. Ada menciptakan kesepahaman. Orang ingin menyampaikan informasi atau punya agenda untuk mempengaruhi sikap, perilaku, ya. Ingin juga membangun hubungan, ya, dan memecahkan masalah, meningkatkan kinerja, membangun identitas dan citra, dan lain-lain. Jadi rata-rata semua ya komunikasi itu punya maksud, baik disadari ataupun tidak disadari. Ya, kadang-kadang orang menutupin, ya aku ini loh nggak bermaksud ini, padahal aslinya nggak demikian. Ya, dia ingin mengatakan A di dalam hatinya, tetapi nggak kesampaian sehingga di lisannya terucap B. Nah, gitu. Nah, oke, kita langsung pada 8 habit to achieve your communication. 8 kebiasaan untuk meraih komunikasimu, ya, agar komunikasi kita baik, berhasil, orang yang kita ajak bicara paham, yang ingin kita pengaruhi bisa, yang ingin kita ajak bekerja sama, oke. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, mencintai sebelum bertemu audiens. Jadi audien itu orang yang mendengarkan kita, orang yang kita ajak bicara, yang kita sasar dalam bekerja sama, gitu ya. Guru terhadap muridnya, murid terhadap gurunya, orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, sama-sama rekan kerjanya dengan atasan, bawahan, atau koleganya. Ini semua ya adalah audien. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama mencintainya. Jadi mencintai sebelum bertemu mereka semua. Dan cinta ini diajarkan oleh Nabi. Ya. Bagaimana? Di lembaran landasan yang paling belakang, ya teman-teman nanti bisa lihat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, nggak dianggap
iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sebelum dia mencintai sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sebagaimana atau dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap iman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai orang lain seperti mencintai sesuatu yang dicintai untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Itu. Jadi kalau teks bebasnya seringkali orang menerjemahkan dengan mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Gitu ya. Nah, ini harus dilakukan, harus final selesai sebelum kita bertemu seseorang. Jadi sebelum ketemu seseorang, ini sudah harus selesai. Jadi nggak boleh ada iri, dengki, dendam, benci, ya, suudon, ya, atau buruk sangka ya, ya. Dan ini perlu dilatih dan pelatihnya itu harus dengan penuh kesadaran bahwa ini perintah Nabi, ya. Dan bukan hanya perintah Nabi, perintah Allah, ya. Karena yang menciptakan makhluk ini adalah Allah. Kita berhadapan dengan orang yang menjengkelkan, yang memfitnah kita, yang menyakiti kita sekalipun itu adalah makhluknya Allah. Jadi tidak ada alasan kita untuk membenci makhluknya Allah tanpa kecuali, ya, tanpa kecuali. Ya, yang kita perlu benci adalah perbuatannya. Yang kita lawan adalah makar kemaksiatan kejahatannya. Tapi bukan orangnya. Gitu. Nah, tapi kalau dalam perang gimana, Pak? Ya, efek orangnya itu karena dia menjalankan misi negatifnya, makar, ya, perlawanan negatif untuk membela hal-hal yang salah, hal-hal yang negatif tersebut. Jadi bukan aslinya sebenarnya, gitu ya. Nah, itu harus kita pahami. Yang kedua, ini ya, langsung langkah praktisnya ya. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuk audiens, untuk orang-orang yang kita ajak berkomunikasi. Jadi mendoakan kebaikan. Ya. Kapan ini? Ya, sebelum tadi rentetannya. Pertama, cintai dulu dia. Sebelum kita mau nemui dia, kita atur dulu cinta kita. Cinta karena Allah ya. Cinta karena Allah, cinta sama hamba. Ya, bukan cinta ala-ala remaja yang mencintai begitu ya. Ya, tapi cinta yang sebenarnya yang hakiki adalah cinta karena sesama makhluknya Allah. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin misinya. Menjadi rahmat seluruh alam. Meneruskan kasih sayangnya Allah terhadap seluruh manusia. Bahkan alam semesta. Ya, mencintai laut, mencintai hutan, ya, mencintai makhluk, flora, fauna, ya, itu ya, adalah cinta dan mendoakan untuk kebaikan orang-orang yang kita temui, yang kita ajak ngobrol itu didoakan. Kapan mendoakannya? Kalau bisa sebelum bertemu itu, ya sebelum ngomong deh. Jadi sebelum Zoom, ya sebelum masuk Zoom atau sebelum saya menyampaikan itu harus mendoakan di mana? Di dalam hati. Jadi yang pertama letaknya di hati. Yang kedua letaknya juga di hati. Jadi nggak ketahuan. Tahunya ketika disampaikan, dikabarkan baru tahu. Ya. Tapi kalau tidak dikabarkan, ya nggak tahu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi doakan kebaikan. Kebaikan contohnya gimana? Mau ketemu Mas Afandi. Ya, dalam hati kita doain aja Mas Afandi. Ya Allah, sehatkan Mas Afandi, berkahi hidupnya, mudahkan urusannya, pahamkan terhadap apa yang saya sampaikan kepadanya.
Jadikan manfaat semua ilmu yang dia dapat. Mudahkan jodohnya kalau dia belum menikah. Gitu. Gitu contohnya gitu. Berikan wanita soleha. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu nanti kapan berhentinya? Ya sesuka hati kita. Hati kita mau berhenti berdoa itu kapan? Biasanya kalau saya ketika kita sudah memikirkan yang lainnya, itu berhenti dan kita mendoakan yang lainnya. Gitu ya. Gitu. Nah, itu mendoakan kebaikan sebagai langkah kedua setelah mencintai. Yang ketiga, berbicara sembari tersenyum di depan audiens. Ya, di depan teman-teman kita, di depan kolega kita, itu kita harus berbicara sambil tersenyum. Memang harus dilatih, harus dilatih. Gitu. Di depan cermin atau ketika kita zoom begini lihat di apa kamera kita itu apakah kita sedang tersenyum atau tersenyumnya masih seperti terpaksa gitu ya. Nah, dilihat kita bisa latih itu berbicara sambil tersenyum kepada siapapun. Ini kalau kita ingin akhlak komunikasi kita baik. Ya. Dan ini basicnya adalah iman. Kata Nabi, tabasumuka liwajhi akhika laka sodako. Senyummu di hadapan saudaramu atau temanmu itu sodako. Jadi kata akhun itu maknanya yang lebih hakiki adalah saudara. Ya, Masya Allah. Saudara sesama makhluk ciptaan Allah. Ya, jadi bukan saudara kandung ya atau saudara ikatan darah ya, tapi lebih dari itu dalam maksud hadis ini. Nah, ini kita eh, 9 menit lagi nih selesai. Saya percepat ya. Ya, Bismillah. Oke. Nah, yang keempat, mengucapkan salam di awal pembicaraan. Ya, kalau sesama muslim ucapkan salam. Pada non-muslim juga tidak dilarang mengucapkan salam. Ya, di paling belakang dari presentasi ini juga sudah saya sampaikan ya. Ya, apa dasarnya bahwa Rasulullah memerintahkan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Gitu ya. Mengucapkan salam. Karena salam ini doa. Ya, doa keselamatan. Yang kelima, memaafkan semua audien dengan aneka responnya. Ya, memaafkan. Kadang kita ngobrol nggak direspon dengan baik sama dia, maafin dia. Jangan hati kita ngedumel. Ya, ya Allah, sudah ngomong serius-serius dia malah sambil HP-an. Ya, ya Allah, kok kayaknya nggak perhatian banget sih. Dia cuek banget. Udah lama nggak ketemu, kayaknya kurang berat. Maafin dia. Ya, jangan dibawa sedih, jangan dibawa melo. Justru jadikan itu doa. Maafin ya Allah, ampuni ya Allah. Dia mungkin dia kurang ya Allah. Dan berikan aku ini kesabaran untuk menghadapinya ya Allah. Itu maafin. Yang kelima, bukan hanya maafkan, tapi memintakan ampun. Ya, jadi 5, 6, 7 itu ada di surat Ali Imran ayat 191. Al Al-A'raf ya. Ali Imran, afwan. Surat Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya. Gimana ada yang apa lanjutannya? Ya. Hanya dengan rahmatnya Allah lah kamu bersikap lemah lembut. Ya. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya, kalau kamu bersikap kasar, mereka akan menjauh dari kamu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Nah, ini di sini nomor 5 nih. Ya, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi kita ini ngobrol begini nih, ya. Kita diperintahkan oleh Allah memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang ngobrol dengan kita. Di mana? Di dalam hatinya, di dalam hati kita.
bukan hatinya ya, di dalam hati kita. Kita ini mintakan ampun ya Allah, ampuni Bu Kiki, ampuni Mbak Siti, ampuni Mbak Nur ya. Ampuni siapa lagi nih? Misalnya Mas Dimas, Mbak Siti, Mas Afadi, Mas Bergiawan ya, dan seterusnya nih ada Mas Haidar Ali gitu ya. Ya, ya ada Mas Mikdad, Daniel dan lain-lain ya. Alhamdulillah banyak yang hadir nih. Nah, itu dalam hati kita itu mintakan ampun, termasuk orang-orang yang memusuhi kita, kita mintakan ampunan untuk mereka. Ya. Dan apa sih manfaatnya? Pertama, perintah Nabi, "Mamin abdin muslimin yad'u li akhi bidzaril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin." Tidak ada hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain tersebut kecuali Allah datangkan malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat bagian yang sama. Kita mendoakan orang lain, memintakan ampun orang lain, kita otomatis dimintakan ampun, didoakan oleh malaikat kepada Allah. Masya Allah. Jadi ini luar biasa ini, memintakan ampun nih, ya. Ya. Kadang-kadang, ya Allah, kenapa harus mintakan ampun dia? Dia kan benar-benar menyakiti saya kayak kayak apa gitu, parah banget nyakitinya. Nggak apa-apa, itu perintah Allah. Mintakan ampun aja kepada Allah, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Kalau dia itu tahu atau dia itu yakin bahwa nanti sisa di akhirat itu begitu sangat menyedihkan, pasti dia nggak akan melakukan itu, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Tapi dalam hati ya. Ya, dalam hati. Dan dasarnya banyak sekali dalam Al-Quran bahwa Allah itu paham banget. Ya, mafi kulubikum. Ya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ya, dan lain banyak sekali ya. Ya, Allah itu tahu apa yang ada di dadamu, apa yang di hatimu, apa yang dalam jiwamu. Itu Allah tahu banget. Itu ya. Makanya detakan hati itu harus dioptimalkan dan itu yang dilakukan Rasulullah. Itu yang dilakukan orang Islam sehingga suatu saat kalau malaikat maut menjemput kita, detakan hati kita sedang positif, la ilaha illallah. Jadi kita sedang bertauhid terus. Caranya bagaimana? Mengaitkan termasuk ini. Kalau kita ngobrol dengan seorang kita mintakan dia ampunan kepada Allah, itu udah mengaitkan sama Allah. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh mengutamakan dialog, ya, memuliakan audien. Jadi jangan one side tapi two side, jangan hanya sepihak tapi dua pihak, ya. Jadi ada gimana nih pendapatmu atau gimana, nah, begitu. Jangan takut ditolak usulan kita, ya. Jangan takut, ya. Pasti akan ada kebaikan karena ini perintah Allah, gitu ya. Jadi apa? Mengutamakan dialog dan memuliakan audien. Kata-kata kita harus memuliakan, jangan menghinakan, jangan merendahkan, gitu ya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, sering menangis karena syukur. Jadi kita harus sering menangis ya, bukan sering tertawa sebenarnya. Tertawa bukan dilarang, boleh, asal jangan berlebihan. Karena kalau tertawa berlebihan bisa mengeraskan hati, ya. Tapi kita perlu sesekali juga menangis, bahkan kalau bisa sering menangis, ya. Ya, menangis karena syukur, bukan menangis karena meratapi nasib, ya, begitu. Nah, kapan ini? Ketika berdoa qiyamul lail boleh, atau di dalam hati kita kapan saja. Kita ketemu orang, ya, sekelebat saja atau sepintas kita waktu jalan, kemudian kita memikirkan dia, mendoakan dia padahal dia bukan apa-apa kita juga nggak kenal, kemudian sambil mengembang air mata di mata kita, ya Allah ampuni dia, ya Allah, ya Allah beri kesabaran dia, ya Allah kasihan dia, ya Allah, ya Allah ampuni aku kalau aku seperti dia, apa aku mampu, ya Allah, ya Allah akhirkan kami khusnul khotimah. Begitulah kurang lebihnya, itu dialog dalam hati aja, nggak ada orang tahu, ya, sambil pakai helm ketika naik motor atau naik mobil sendiri misalnya, nggak ada orang tahu, ya, hanya dialog kita dengan Allah saja karena lewat hati kita, itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan berdoa di dalam hati, ya, sering menangis ketika di malam hari atau sering menangis di kapanpun
ketika ranah private nggak ada orang. Jadi bukan nangis, bukan di manajemen ya. Ayo, ini bapak ibu enggak, karena kita sedang ngobrol sama Allah, gitu ya. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke ya. Saya kira itu sudah ya. Ya, Alhamdulillah sudah banyak ini yang hadir. Ya, ada eh, berapa ini? Ada 83 ya, 84 dengan saya. Semoga diberkahi Allah dan ini mau habis ini. Ya, 1 menit ya, 15 detik ya. Saya print screen dulu ya. Ya, dibantu teman-teman boleh print screen ya. Oke, saya print screen dulu. Saya kirim di sini dulu. Ya, ada 4 halaman di sini nih. Saya kirim ke A dulu ya, ke kelas A dulu nih. Ya, 2, 3. Karena kalau nunggu on cam semua nggak cukup waktunya ya. Sudah mau habis karena gratisan nih. Ya. Oke teman-teman, insya Allah nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa lewat eh, WA grup ya atau japri ke saya juga boleh terkait ini karena waktunya sudah habis dan kita cukupkan ya. Insya Allah. Terima kasih sudah menemani pagi ini bersama. Sukses selalu ya. Laksanakan tugas-tugas dengan baik. Insya Allah semuanya bermanfaat.